Kejuaraan Perbara, atau Asian Championship, adalah turnamen sepak bola 2 tahunan paling bergengsi di Asia Tenggara yang diselenggarakan oleh Federasi Sepak Bola ASEAN atau AFF. Dimulai pada tahun 1996 sebagai Piala Tiger, turnamen ini beberapa kali berganti nama sesuai sponsor, dan sejak 2022 dikenal sebagai Piala Mitsubishi Electric ASEAN. Ajang ini tidak hanya menjadi kompetisi olahraga, tetapi juga simbol persatuan dan sportivitas di tengah keberagaman kawasan, sekaligus panggung bagi talenta terbaik sepak bola Asia Tenggara. Meski belum diakui dalam kalender resmi FIFA, kejuaraan AFF menjadi kebanggaan dan pemersatu bangsa-bangsa di Asia Tenggara. Turnamen ini melahirkan momen bersejarah dan rivalitas yang menggugah semangat. Sayangnya, bagi timnas Indonesia, turnamen ini menjadi perjalanan penuh tantangan. Dengan 6 kali mencapai final sejak partisipasi pertama pada 1996, skuad Garuda belum berhasil meraih gelar juara, membuat mereka dijuluki The Specialist Runner-up. Kekalahan Indonesia di partai final sering terjadi melawan tim-tim kuat seperti Thailand, Singapura, dan Malaysia. Rivalitas dengan Malaysia menjadi salah satu yang paling emosional, meninggalkan luka mendalam bagi skuad Garuda. Meskipun demikian, Indonesia tetap konsisten menunjukkan perjuangan dan semangat untuk meraih gelar juara di turnamen bergengsi ini. Dan kini, seberapa pentingkah Piala AFF bagi skuad Garuda saat ini, yang dianggap memiliki level permainan lebih tinggi dibandingkan negara-negara Asia Tenggara lainnya? Kita akan eksplorasi bersama. Red Card. Sejak partisipasi perdananya di Piala AFF tahun 1996, Timnas Indonesia telah menjadi salah satu kekuatan utama dalam turnamen ini. Dengan total 14 edisi yang diikuti, Indonesia memiliki sejarah panjang di ajang sepak bola paling bergengsi di Asia Tenggara tersebut. Namun, meski selalu konsisten menampilkan performa kompetitif, gelar juara hingga kini masih menjadi pencapaian yang belum berhasil diraih. Prestasi terbaik Indonesia adalah menjadi runner-up sebanyak 6 kali, yakni pada tahun 2000, 2002, 2004, 2010, 2016, dan 2020. Dalam beberapa kesempatan tersebut, timnas harus menghadapi kekalahan di laga final melawan negara-negara kuat seperti Thailand, Singapura, dan Vietnam. Sementara itu, momen-momen sulit juga tercatat dalam perjalanan Indonesia, seperti kegagalan lolos dari babak grup pada edisi 2007, 2012, 2014, dan 2018. Salah satu momen paling berkesan adalah kemenangan terbesar 13-1 melawan Filipina pada edisi 2002. Kini, dengan generasi pemain yang dianggap memiliki level lebih tinggi dibandingkan sebagian besar negara Asia Tenggara, peluang Indonesia untuk mengakhiri penantian panjang gelar juara semakin terbuka. Namun, pada AFF 2024, Coach Shin Tae-yong memilih menurunkan skuad U22, menambah dimensi baru dalam perjalanan timnas. Keputusan ini memunculkan pertanyaan, seberapa besar arti Piala AFF bagi Indonesia saat ini, dan apakah ajang ini dapat menjadi panggung pembuktian bagi para pemain muda untuk menegaskan dominasi Garuda di ASEAN? Timnas Indonesia akan tampil dalam turnamen Piala AFF 2024 yang berlangsung dari 8 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025. Keputusan untuk menurunkan skuad muda ini menuai sorotan publik, mengingat turnamen ini biasanya menjadi panggung bagi para pemain senior untuk bersaing di tingkat Asia Tenggara.
Namun, keputusan ini bukan tanpa alasan strategis. Menir Timnas, Sumarji, menegaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari persiapan jangka panjang, khususnya untuk SEA Games mendatang. Dengan mayoritas pemain berusia 19 hingga 21 tahun, sebanyak 23 pemain inti dan cadangan telah dipersiapkan melalui pemusatan latihan, TC, di Bali United Training Center. Sumarji mengungkapkan bahwa regenerasi ini dirancang untuk membangun tim masa depan yang mampu menggantikan para pemain senior. Meskipun tidak semua pemain muda ini diharapkan langsung mumpuni untuk masuk skuad senior, diharapkan sebagian dari mereka mampu menjadi wajah baru sepak bola Indonesia. Kalau kami tidak berani memberikan opsi regenerasi, kapan lagi kami punya regenerasi yang lebih baik, tegas Sumarji. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, juga menjelaskan alasannya menggunakan pemain U22 dalam turnamen ini. Menurutnya, Piala AFF adalah ajang penting untuk mengembangkan potensi para pemain muda sekaligus persiapan menuju SEA Games. Meski menghadapi tantangan berat melawan tim-tim senior seperti Myanmar, Vietnam, dan Filipina, Shin Tae-yong yakin para pemain muda ini memiliki peluang besar untuk membuktikan kemampuan mereka. Kami akan membangun kekompakan dan menciptakan sesuatu yang baik, ungkap Shin penuh keyakinan. Dengan langkah ini, Indonesia tidak hanya menargetkan hasil di Piala AFF, tetapi juga membangun fondasi kokoh untuk kemajuan sepak bola nasional di masa depan. Dukungan penuh dari supporter menjadi elemen krusial bagi Timnas Indonesia U22 yang akan berlaga di Piala AFF 2024. Kehadiran supporter di stadion maupun dukungan di media sosial memberikan motivasi tambahan bagi para pemain muda yang baru pertama kali tampil di turnamen besar ini. Dengan mayoritas pemain berusia 19 hingga 21 tahun, skuad Garuda Muda membutuhkan semangat kolektif dari seluruh bangsa untuk menghadapi tekanan besar melawan tim-tim senior lainnya. Dukungan supporter tidak hanya membangun moral pemain, tetapi juga menunjukkan bahwa seluruh Indonesia ada di belakang mereka. Optimisme tinggi menyelimuti publik terhadap potensi generasi muda yang dipercaya Shin Tae-yong untuk bertanding di Piala AFF. Skuad ini dinilai memiliki energi segar dan potensi besar untuk berkembang. Namun, tidak dapat dimungkiri, keputusan menurunkan pemain muda menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat. Sebagian pihak menilai bahwa fokus regenerasi lebih penting daripada sekadar menjuarai turnamen. Namun, ada pula yang merasa gelar juara AFF adalah harga mati yang harus dicapai demi mengakhiri penantian panjang sejak turnamen pertama digelar pada 1996. Tuntutan supporter agar Timnas Indonesia menjuarai Piala AFF kembali digaungkan, terutama setelah beberapa kali hanya finish sebagai runner-up. Gelar juara dianggap penting untuk membangun kepercayaan diri dan menunjukkan dominasi Indonesia di kawasan Asia Tenggara. Meski regenerasi menjadi alasan utama skuad muda ini diturunkan, ekspektasi tinggi tetap melekat pada Timnas U22. Publik berharap generasi muda ini mampu memanfaatkan kesempatan besar ini untuk membuktikan bahwa mereka tidak hanya sekadar berkompetisi, tetapi juga bisa menjadi pemenang. Piala AFF 2024 pun menjadi ajang pembuktian bahwa masa depan sepak bola Indonesia cerah dan penuh harapan. Mampukah skuad Garuda Muda bersaing dengan negara-negara ASEAN lainnya? Apakah keputusan yang dibuat Coach Shin akan memenuhi ekspektasi supporter Timnas Indonesia? Bagaimana pendapatmu?